Puji Tuhan, selamat sore, selamat berpagi dalam kasih Yesus. Saya undang Tuhan lagi ibadah. Mari kita puji dan muliakan Tuhan. Kalau sakit tak sih. Dan kita awali dengan pujian bersama. Pujian.
surga, Bapa yang dipanggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini Tuhan kami lagi datang kepadamu. Kami ingin bertemu denganmu pada sore hari ini. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau. Untuk apa Tuhan? Atau dengan apa kami akan membalas kasih-Mu kepada kami? Tidak lain dan bukan kami datang kepadamu untuk menyembah Engkau Tuhan, menaruh seluruh kehidupan kami kepadamu, karena kami tahu Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan yang selalu menjaga memelihara kami sampai pada saat itu. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu untuk menyembah Engkau. Seberapa banyak kami sudah hadir pada sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami hanya berharap bersandar kepadamu Tuhan, dan kami yakin bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Ampuni kami dari kekurangan dan kealpaan kami. Buat rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, kami berdoa buat mereka tibakan mereka dengan selamat di tempat ini, agar kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ampuni kami Tuhan dari kekurangan dan kealpaan kami. Pakai seluruh kami dengan jemaat pada sore hari ini untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari datang lagi ke pujian sungguhan.
Pada persilakan yang menyaksikan kesalahan. Dan kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi dengan pujian jangan jadi
Shalom, haleluya. Selamat sore semua. Puji Tuhan. Kita ada di dalam rumah Tuhan hari ini. Selamat datang Ciserli. Puji Tuhan bisa hadir di sana. Kesaksian saya hari ini adalah bahwa saya beberapa waktu yang lalu beli timbangan. Ketika ditimbang berat badan saya, saudara mau tahu apa motor banget? Apakah motor banget? Saya timbang berat badan saya, saudara mau tahu? 120 kilo. Dan itu angka saya tidak tahu dari mana, besar sekali saya. Pantesan kaki saya ini suka sakit banget. Kalau udah khotbah, udah jalan ke sana ke sini, masak apa dan segala macam, kayaknya saya udah gak kuat berdiri. Masa saya kayak opo
sambil duduk. Akhirnya saudara, saya pernah dikasih sarapan apa ya? Pokoknya orang yang melihat tubuh saya itu khawatir dengan tubuh saya itu. Jadi saya dikasih apa ya? Sereal, jenis-jenis sereal apa aja dikasih. Pokoknya Mama Elis jangan makan nasi uduk, nasi lengko, apalagi kalau nasi kuning, jangan makan gorengan, tidak boleh makan yang manis-manis, karbo dikurangi semua. Kalau mau makan nasi cuma 2 sendok, saya bilang 2 sendok semen. Tapi ini gak bercanda saudara, benar. Kaki saya mulai sakit. Dan saya tadinya gak peduli dengan itu semua. Begitu saya ngambil anak kucing 4 ekor, karena ada kucing beranak di depan rumah, di dalam teras. Saya pikir bau apa, pipis di situ. Ternyata anak kucing. Saudara, saya cuma tunduk begini. Dan umur saya cekuk gitu. Waduh, saya ingat tante legging. Waduh, saya sudah seoma-oma tante legging ini ya. Aduh, gimana caranya ini? Saya bilang, aduh Tuhan tolong saya, kata Dewi. Panggil Mang Kadim aja sih, barangkali kesleo. Kayaknya mah enggak. Ini mah bukan kesleo, mulutnya harus diklesleoin biar gak makan mulu. Nah dari situ saudara, jadi 3 hari ini saya diet, saya hitung makannya apa, minumnya apa, udah gak boleh minum manis-manis lagi. Udah saya mau diet mau hidup sehat ya. Kalau kayak Ibu Alit bisa tuh ya, ekstrim gitu ya. Kalau saya bisa enggak ya, coba lah. Udah pokoknya udah 3 hari, tapi saya nggak lihat timbangan, takut kecewa. Alah, kalau olahraga jalan sedikit aja kakinya sakit ya tante lagi ternyata ya. Jalan gitu orang enak banget jalan. Keliling komplek, boro-boro keliling komplek dari blok E aja ke blok D aja udah mulai teol. Nah, udah Tuhan, saya bertobat ya Tuhan. Urusan ini saya nggak mau tahu nih. Pokoknya saya mau kurangi gitu. Jadi semua orang yang tubuh saya ini khawatir. Loh, dia tambah gendut banget. Saya cuma bercanda karena suami saya sayang sama saya. Coba kalau digamparin tiap hari saya terus kali ya. Kalau bilang begitu akhirnya memang gendut banget, tadi 120 kilo. Saya pikir timbangan itu apa ya, salah atau baterainya habis. Ternyata enggak saudara, memang begitulah keadaannya. Jadi saya harus kurangi makan. Padahal saya senang makan. Makan itu hobi. Di lain hobi lainnya makan saya kayak makan brand gitu ya, jangan ikutin ya. Saya doain banget makan brand. Orang lain nggak suka, saya suka. Hari ini kita berbicara tentang ada Tuhan di kehidupan saya dan saudara. Amen. Ayo kita colek namanya ada Tuhan. Ada Tuhan. Om, ada Tuhan Om. Ada. Ada. Ada Tuhan di kehidupan saya dan saudara. Amin. Amin. Haleluya. Seluruh dari isi Alkitab yang kita baca dari Perjanjian Baru sampai Perjanjian Lama adalah isinya memberi tekanan kepada kita bahwa ada Tuhan di setiap keadaan kita. Ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan di hati kita. Ada Tuhan di perjalanan hidup kita. Dari dulu kita melihat kembali keadaan kita yang dulu sampai sekarang. Yang tetap setia ada bersama kita siapa? Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sahabat kita mungkin sudah pergi meninggalkan kita. Orang tua kita sudah pergi meninggalkan kita. Kakak mungkin adik atau ponakan siapapun bisa pergi meninggalkan kita, menghilang begitu saja. Orang tua yang kita sayangi bisa saja ya atau meninggal. Itu yang membuat kita flashback ke belakang. Ternyata sepanjang hidup kita hanya ada Tuhan. Amin.
yang selalu tempat curahan hati kita, tempat kita bernaung, tempat kita mengadu, tempat kita mencari kekuatan. Di dalam Alkitab di Mazmur 23 ayat yang pertama, Raja Daud berkata demikian. Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yuk, sama-sama gemakan ayat ini, baca ayat ini sampai terdengar di telinga kita dan masuk ke hati kita. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Masih ada yang kekurangan? Masih ada yang kekurangan? Saya kurang sehat, saya kurang kurus, saya kurang cantik, saya kurang duit, saya kurang, yang paling parah saya kurang kasih sayang. Waduh, paling parah itu ya. Saya kurang kasih sayang. Tapi Tuhan kata Daud sebagai seorang raja dalam kehidupannya, dia menulis di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud memposisikan hidupnya di sini sebagai domba, sebagai hewan piaraan, dan menganggap Tuhan itu adalah gembalanya yang mencukupkan semuanya. Kalau Tuhan gembalaku, ada Tuhan di hidupku, aku tidak akan kekurangan. Orang bisa berkata, saya punya uang 1 juta masih kurang, 20 juta masih kurang, 200 juta masih kurang. Tidak akan ada cukupnya. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan adalah gembalamu, takkan kekurangan aku. Kasih sayangmu melimpah atasku, penjagaanmu melimpah atasku, kebaikanmu semua yang terjadi di dalam dunia ini, aku ada di dalam penggembalaan Tuhan. Yang pertama, ada Tuhan di saat-saat kita membutuhkan. Yang paling kita butuhkan hari-hari ini apa? Yang paling kita butuhkan hari-hari ini apa? Kebutuhan apa? Jasmani atau rohani? Jasmani atau rohani? Jasmani atau rohani? Jujur. Jujurlah padaku. Apa coba? Kebutuhan jasmani, oke? Setuju kebutuhan jasmani yang kita butuhkan? Amin. Ya. Tuhan ada di saat kita membutuhkan. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Melek mata yang tergambar apa? Punya uang gak buat belanja? Yang punya uang gak buat sanggup bocah sekolah? Punya uang gak buat hari ini beli gas? Punya uang gak buat hari ini kita beli makan kita? Kebutuhan kita. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 32 dikatakan demikian. Tuhan ada di saat kita membutuhkan kebutuhan jasmani. Matius 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin.
Dia menyanyi, Tuhan adalah kekuatanku. Jam 12 sudah mulai kuat. Bersama Dia ku tak akan goyah. Jam 3 udah gemetar. Ku kan terbang tinggi. Dari jatuhnya. Jangan. Ya enggak. Orang butuh makan, butuh minum, butuh pakai, tetapi Tuhan bilang, aku ada di sana karena aku tahu kamu membutuhkannya itu. Luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa. Aku tahu kamu membutuhkan apa yang kau makan, apa yang kau minum, dan apa yang kau pakai. Sebentar hari Senin kita mau terima tamu ya, hamba-hamba Tuhan dari wilayah 4 mau kumpul, mau rapat di sini. Waktu saya terima itu saya bingung, waduh, 100 orang, 60 pergembala, suami istri datang 120, bikin nasi kotak 30.000 aja udah berapa saudara? 3 juta sekian, belum kuenya, belum kopinya, belum minumnya, belum buahnya. Emang kita bisa apa adanya ya toh? Segala yang kau walung-ewan pinjuk nggak bisa saudara. Mereka memilih tempat ini karena mereka tahu kita bisa. Kita bisa menyambut mereka. Kita bisa tempat ini dipakai untuk mereka berdoa, untuk beribadah, untuk rapat di sini. Makanya saya geber-geber pas dia tahu Pak, cepetan beresin Pak. Nanti orangnya datang berantakan banget. Dicek lagi, udah rapi kan kuenya? Ya, udah cantik kan? Cantik. Nah, udah cantik. Biar apa? Nanti hamba Tuhan datang. GPDI Maranatha Horgelis luar biasa. Tuhan tahu yang dibutuhkan oleh GPDI Maranatha Horgelis. Walaupun saya mot-motan, Tuhan dari mana ya Tuhan? Denny siap duit, Erwin siap duit, 3 juta lebih loh untuk menerima hamba-hamba Tuhan. Jangan dipikir enggak. Kalau saya mau jalankan kolektor, coba nanti minggu saya mau jalankan kolektor. Kolektor ketiga untuk menerima hamba-hamba Tuhan. Saya mau hitung, visualis saya hitung berapa bu? 300, 400. Tapi jauh bumi dan langit. Tetapi ayat 31 kembali lagi, saya pegang ayat ini. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan minum dan dipakai. Ayat 32. Hal demikian itu dicari bangsa-bangsa, dicari saya dan Anda yang tidak mengenal Allah. Tuhanmu, Bapamu di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Saya bilang sama Tante Nok, bikin es kelapa ya. Berapa? Nih, pokoknya panjangin dulu uangnya. Nanti tambah kurangnya nanti. Saya panjangin dulu kue ini, kue itu, pokoknya kue yang enak. Kalau tidak enak saya nggak mau, kasihan hamba Tuhan jauh-jauh dari Kuningan, dari Cirebon, dari mana kesini dikasih serabi, konwarep, pas santan sisan, tambah warep. Jadi satu hamba Tuhan makan serabi dari perak warep karena santan. Enggak saudara, saya pilih kue yang terbaik. Kenapa saya tahu? Mereka adalah utusan-utusan dari surga untuk datang ke tempat ini. Bapak tahu apa yang saya butuhkan dan Anda butuhkan. Jadi Tuhan ada di saat kita membutuhkan kebutuhan jasmani. Cuma kita percaya nggak sama Tuhan. Hal khawatir itu sebenarnya Bapak sudah siapkan. Tapi kita lo nggak tahu Bapak siapkan. Kenapa? Kita kurang tektok sama Tuhan. Kita kurang berkomunikasi sama Tuhan. Jadi yang kita olah, yang kita pikir, aduh kurang, aduh nggak punya, aduh kurang, aduh nggak punya. Yang kedua, Tuhan ada saat kita membutuhkan kebutuhan jiwa, ya. Kebutuhan jiwa Yohanes 11 ayat 21 sampai 22.
Yohanes 11 ayat 21. Gak mau ya? Yohanes 11 ayat 21. Yohanes 11 ayat 21. Sudah? Yes. Kata Marta kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku tidak akan mati. Kata Marta kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ayat yang ke-22. Lanjut. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Amin. Jadi Marta tuh sedih dalam keadaan jiwanya ini merana. Dalam keadaan jiwanya ini sangat-sangat terpukul karena saudara laki-laki mereka yang terkasih Lazarus meninggal dunia. Dan Yesus terlambat datang, sepengetahuan dia, Yesus terlambat datang untuk menolong. Kemarin saya kesaksian dipanggil oleh seorang jemaat bukan dari gereja kita. Tolong dong doain. Cici saya sudah harus game over katanya. Ayo doain. Saya bingung ya saudara, kalau berita mati itu saya bingung. Emang saya pencabut nyawa ya? Nanti dipikir saya ini pendeta pencabut nyawa. Ayo tante cepetan sini datang. Jam 12 ditelepon, jam 2 ditelepon, akhirnya jam 4 saya datang. Soalnya apa? Pak Erwin ngantuk berat gak bisa bangun. Sampai sana. Doain. Kita nyanyi, saya ajak dia. Kalau udah Tuhan Yesus jemput, mau ya. Pokoknya kalau Tuhan Yesus yang jemput, mau. Kalau bukan Tuhan Yesus yang jemput, nggak mau. Jangan mau ya. Pokoknya kalau ada Tuhan Yesus itu penuh kemuliaan, walaupun saya tahu dia lagi koma, penuh kemuliaan, bajunya putih. Pokoknya jangan salah aja dari kuntilanak itu ya. Rasanya damai, tentram, senang. Sambut tangannya ya, itu tangan Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Ayo, maafkan. Siapa yang punya dosa, punya salah sama kamu, ayo maafkan. Mulai mengampuni. Habis udah di sini ya. Gitu. Jam berapa saya pulang? Jam 6 saya pulang. Terus setengah 12 dikabari. Tante Anis sudah meninggal. Waduh. Aku pikir 2 hari lagi, 3 hari lagi biar gak sok-sok berat gitu ya. Sudah meninggal. Waduh. Ya sudahlah, kehendak Tuhan ya. Kita mana bisa nyambut nyawa orang. Akhirnya meninggallah dia dengan damai, dengan sejahtera. Dituntun. Jadi orang mau meninggal juga dituntun. Jangan lahir aja dituntun. Ya kalau anak kecil kan lahir dituntun kan, dikasih susu, dikasih madu, dikasih ini, itu penuntunan, dimandiin, diapain. Tapi begitu meninggal juga kita akan dituntun. Itu biasanya hamba-hamba Tuhan punya apa ya? Punya rasa tersendiri untuk membawa mereka, ayo ini tuh Tuhan Yesus, syarat-syaratnya begini, ini harus begini, ayo minta maaf, ampuni. Yang hidup juga sekelilingnya saudara-saudara, ayo minta maaf. Kalau bisa video call, biar cepat gitu ya, tidak ada ganjalan, tidak ada hambatan. Nah di situ. Jadi ketika Marta bilang demikian, Tuhan, saudaraku mati, tapi Engkau tidak datang, jiwanya sedang merana. Tetapi ada kata-kata yang membuat kita bersemangat saat sore hari ini. Tetapi sekarang pun aku tahu, kata Marta ya, bahwa Allah akan memberikan kepadamu, Allah akan memberikan kepada Yesus, Bapa akan memberikan kepada anak segala sesuatu yang Yesus minta kepadanya, kepada Bapa. Nah, iman ini timbul dari Marta.
di dalam kekecewaannya, di dalam jiwanya yang merana karena saudaranya yang meninggal. Tindakan perkataan ini sungguh luar biasa, saudara. Adakah kita ketika kita menghadapi segala sesuatu, firman itu terngiang-ngiang di dalam telinga kita untuk kita berkata, tetapi sekarang ini aku tahu Allah, bahwa Allah akan memberikan kepadamu. Yesus sebagai manusia, Yesus sebagai anak Allah, tapi dia ditegur oleh Marta bahwa kalau kamu minta, Bapamu itu di surga pasti kasih deh kalau kamu yang minta. Luar biasa iman yang begini. Jadi Tuhan tahu kebutuhan jiwamu. Tuhan tahu perkara-perkara yang sedang mau alami di dalam jiwamu secara rohani. Yang kedua, ada Tuhan di saat angin ribut melanda kehidupan kita. Cerita sekolah minggu yang begitu membekas. Markus 4 ayat 38. Markus 4 ayat 38. Tuhan ada di saat angin ribut melanda kehidupan kita. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan. Di buritan itu berarti di bawah, di dek paling bawah. Di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat 39. Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kadang-kadang kehidupan kita seperti angin ribut, dengan suami berantem, dengan anak berantem, dengan tetangga berantem, dengan saudara berantem. Tidak ada damai, tidak ada sejahtera. Mungkin juga bisa dibilang kehidupan kita morat-marit, ekonomi kita morat-marit. Aduh, pengen utang sama siapa ya? Aduh, siapa yang bisa nolong saya ya? Ini benar-benar morat-marit, ini benar-benar khawatir, ini benar-benar kacau balau. Seperti apa? Ketika murid-murid ada di atas perahu. Ketika mereka mengupayakan segala sesuatu, udah lempar jangkar, udah gulung layar, udah buang air yang masuk ke dalam perahu keluar, mereka sudah mengupayakan segala yang mereka mengerti. Mereka lupa, ada siapa? Ada Tuhan. Di tengah morat-maritnya keluarga kita, perekonomian kita, kesehatan kita, seakan-akan tidak bisa terpikirkan apa yang harus kita lakukan. Ingatlah ada Tuhan di dalam perahu kita. Ada Tuhan di dalam perahu rumah tangga kita. Ada Tuhan di dalam perahu pekerjaan kita. Ada Tuhan di dalam pendidikan anak-anak kita. Ada Tuhan di kehidupan saudara-saudara kita. Ayo cari Tuhan. Mana ya Tuhan ya? Mana Tuhan? Kenapa dia tidur? Karena seringkali kita tidak melibatkan dia untuk bekerja sama dengan kita. Dia seolah-olah tidak terpakai. Udah gua tidur aja, Tuhan bilang gini, gua gak kepake, lu pinter, lu cerdas, lu S1, S2, S teler, S mambo. Lu bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatanmu, gak butuh aku tidur aja. Ya gak? Seringkali kita tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang membuat ketika ada angin kencang, angin ribut, badai dalam kehidupan kita, sudah kita cerai aja. Titik, cerai. Anak bagi, kucing kali anak yang bagi. Gua buat lu, gua buat gua gitu. Sama saudara datang, amit-amit jalan bayi, pitung turunan orang mau. Belum tahu turunan ketiganya kita udah mati. Ya nggak saudara, jangan sombong. Turunan ketiga aja kita udah mati. Apalagi kalau saya tahu deh, turunan kedua juga lihat enggak. Sudah 52 tahun. Nah itu saudara, bangunkan Yesus. Bawa Yesus, ayo Tuhan bangun. Tidak
hidup. Ketika Tuhan bangun, dia gak banyak tingkah. Tuhan gak marah-marah. Dia marah sama angin. Tuhan kalau sudah bilang diam, tenanglah. Siapa yang bisa? Hah? Tidak ada yang bisa mengalahkan suara Tuhan. Lalu angin pun menjadi reda, danau pun menjadi teduh sekali. Nah, ini saudara, Tuhan ada di saat kehidupan kita tidak menentu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dan ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dan ke-7. Di saat kehidupan kita tidak menentu, Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Tunggu ya sebentar ya anak-anak. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu artinya kita mengosongkan diri. Artinya kita membutuhkan tangan Tuhan yang kuat, yang sanggup mengangkat kita, meninggikan kita pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Halo. Siapa yang masih takut menghadapi kehidupan ini? Itu orang yang penuh dengan kekhawatiran. Harusnya nggak usah kamu tanggung pikiran-pikiran buruk, perasaan-perasaan yang tidak menentu, galau. Anak-anak muda sekarang ya, lagunya galau-galau. Terluka tapi tak berdarah. Iya. Galau-galau, asik banget di dalam kegalauan. Saya pikir saya mending itu nyanyi bangkit juga nama Yesus daripada lagu-lagu galau. Nah, hidup kita memang galau. Kenapa kita tidak serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Tuhan itu tangannya kuat, sanggup mengangkat kita. Kalaupun ada Tuhan di sini, kalaupun Tuhan ada di sini hadir di ibadah ini, secara kelihatan mata saya minta Tuhan, saya percaya orang sebanyak ini tidak kuat menggendong saya. Gendong saya dia Tuhan, enak dia, enteng banget gendong saya, seperti gendong kapas. Itu seringkali kita ada di dalam kekhawatiran. Padahal Mayo, serahkan khawatirmu kepada saya. Engkau bekerja, ajak saya dong. Ketika mau bekerja, ajak saya dong. Enak loh. Sedep. Sebab Tuhan memelihara kamu, memelihara aku dan engkau. Ingat janji Tuhan. Ada Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur. Mazmur 40. Mazmur pasal 40 ayat yang ke-16 dulu. Mazmur pasal 40 ayat 16. Biarlah bergembira dan bersukacita engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Tuhan ingin umat-umatnya bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang mencari engkau. Biarlah mereka mencintai keselamatan yang daripadamu, dan kita akan tetap berkata, Tuhan itu besar. Amin. Ada nggak orang Kristen bilang, oh Tuhanku adalah Tuhan yang besar? Ada nggak? Ada tetangga-tetangga kita yang berseru-seru, Allahu Akbar. Kita pernah nggak? Pernah nggak?
doanya siang malam, mendengungkannya siang malam. Anak Tuhan terdiam dalam bisu, membeku seperti es batu. Tidak bisa berkata, Tuhanku besar. Yang mereka pikirkan masalahku besar, problemaku besar, penyakitku susah disembuhkan, uangku tidak punya, utangku banyak, masa depanku entah bagaimana. Tidak kamu berpikir bahwa Tuhan kita besar? Mari bekerja sama dengan Tuhan yang besar. Jangan karpe dewek, angel karpe dewek. Tuhan bilang, kamu akan jadi kepala, bukan menjadi ekor. Bukan terus kita jadi kapolsek ya saudara, kepala desa, kapolsek, lurah, bukan. Artinya kamu menjadi kepala, kamu menjadi teladan. Orang itu mengikuti kamu, orang itu lihat kamu. Kamu yang bekerja sama dengan Tuhan akan selalu wow. Jangan saudara pikir, Tuhan kan janji, aku jadi kepala bukan ekor, tapi engkau tidak mau jadi teladan. Engkau tidak mau melibatkan Tuhan, masa depanmu yang ada masa depan suram. Ketika kau mau melibatkan Allah dalam hidupmu, bekerja sama dengan Allahku, tidak ada yang besar dalam hidup kecuali Dia. Jangan salah kata saudara. Ayat 17. Aku ini sengsara dan miskin. Siapa di sini yang merasa sengsara dan miskin? Oh, saya tidak mau. Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Janganlah terlambat. Oke? Oke gak Tuhan kita ini? Oke. Siapa yang belum pernah merasakan sengsara? Siapa yang belum pernah merasakan miskin di sini, angkat tangan. Kita ini sengsara dan miskin, tetapi kalau kita ada sebagaimana kita ada, karena apa? Tuhan memperhatikan aku. Engkau yang menolong aku, ya Tuhan, dan aku diluputkan dari segala macam masalah. Karena tanganmu tidak pernah terlambat menolong aku. Amin. Yuk, ada Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan. Kalau masalah hidupmu, jasmani dan rohani itu Tuhan tahu. Tuhan pasti menolong sampai engkau menutup mata. Ada Tuhan yang membawa kita kepada kekekalan. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Kemarin saya dikejutkan dengan satu berita, Roma 8 ayat 35. Ada seorang cici ya, masih muda, 48 tahun juga belum. Anak dari rumah makan Purnama ya. Papanya masih sehat. Anaknya kemarin meninggal, hari ini dimakamkan. Namanya Cifoni. Orangnya tuh giat bekerja, giat melayani Tuhan. Waduh, sampai namanya Om Yoyo Awandatu itu rekaman nyanyi sama dia. Karena dia aktivis banget. Di gereja menggebu-gebu pelayanan, yang bikin kue paling enak. Itu yang bikin kue-kue itu dia. Yang di rumah makan Purnama sebelahnya itu dia. Foni Purnama Sari. Sebab itu makannya dinamai Purnama. Keluarga ini udah puluhan tahun kami kenal dari keluarga ini ya. Ketika saya tanya, sakit apa? Kanker. Wow, Tuhan kok gak bisa sembuhkan kanker ya Tuhan? Ternyata bukan itu maksud Tuhan. Tuhan butuh penyanyi di surga. Amin. Tuhan butuh dia nyanyi di surga, makanya diambil oleh Tuhan. Lewat apapun itu, bukan matinya yang membawa dia kematian yang jadi masalah. Tapi ketika dia berkobar-kobar melayani Tuhan, cantik saudara, putih, kecil
kecil badannya, rambutnya bagus, wah anaknya 2, 1 laki 1 perempuan, sempurna. Sempurna. Tapi Tuhan amin. Masa saya bilang gitu? Karena memang Kifon ini waktu muda pernah pacaran dengan sepupu saya yang di rumah makan Balai Endah. Jadi ada rumah makan itu pacaran anaknya dulu, tapi nggak jadi nikah. Cantik, saudara. Jadi siap-siaplah saudara. Bukan saya duluan atau saudara duluan. Yang penting itu siapa yang membawa kita kepada kekekalan. Amin. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesisakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39 terakhir. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari jemaat Tuhan. Katakan dari apa? Kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jadi inilah nama Tuhan Yesus Kristus membawa kita pada kekekalan. Sayangilah semuanya, karena saatnya kita akan kehilangan semuanya. Cintailah semuanya, karena kita satu saat akan kehilangan semuanya. Tetapi ada Tuhan yang akan hidup membawa kita kepada kekekalan. Mati sekarang dan mati nanti bukan urusan. Tetapi bagaimana kita hidup, itu yang menjadi urusan. Ketika kita mati 70 tahun, 80 tahun, bahkan hari ini Om Hanimande ya, Presiden GPDI 90 tahun kurang 2 bulan. Tidak masalah. Yang penting urusan kita hidup ini gimana? Masih tukang bohong enggak? Masih bisa jujur enggak sama suami, sama anak, sama istri? Masih bisa enggak kita bersama-sama menjalin kasih di dalam rumah tangga tanpa ada dusta di antara kita? Saya bingung, ibu-ibu ada yang datang utang sama saya kemarin. Utangnya itu uang 200.000. Tapi jangan bilang-bilang suami saya, orang suaminya kerja, dia nganggur. Jangan bilang suami saya lalu nggak bayar, tapi nggak bayar uang. Nggak ada. Jangan bilang-bilang. Lebih baik saya, semua saya bilang ke suami saya butuh ini. Biar pecah kepalanya bareng-bareng pecah. Yang penting ada. Itu saudara, jangan bilang-bilang. Saya bingung. Lu sama suami lu jangan bilang-bilang, malah bilang anggur. Dia yang kerja, lalu dia berutang siapa? Kalau nggak duit suaminya, ya jangan biasain saudara. Saya bilang sama tetangga-tetangga saya, jangan biasakan hutang. Saya bersaksi, jangan biasakan saya nih korban hutang piutang. Gak mati aja untung, gak gantung diri aja untung, gak minum racun aja untung. Karena saya punya Tuhan Yesus. Amin. Saya punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang hebat. Ayo Tuhan, masuk ke perahu kehidupan saya. Kau akan membuat saya lebih indah daripada sebelumnya. Proses berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sakit, perih, malu, pelayanan diobrak-abrik, pekerjaan usaha diobrak-abrik oleh angin ribut.
dan saya harus bayar harga sampai lunas. Kerjaan saya dan suami saya berdoa, Tuhan berkatilah kami, Tuhan berkatilah kami biar utang bank terbayar. Lah udah mobil diambil, motor diambil, rumah diambil, mau apa lagi yang mau diambil? Saya open BO juga nggak laku. Saya bilang begitu, Tuhan apa lagi? Kurang apa saya sama Tuhan? Ketika saya bertanya demikian, Tuhan bilang, engkau jangan ragukan kekuatanku. Aku akan mengangkatmu menjadi kepala dan bukan ekor. Ketika selesai proses hidupmu, engkau lulus cum laude. Amin. Lulus cum laude, saudara. Berapa orang hamba-hamba Tuhan yang bekerja dengan kami sama-sama satu gereja, kerjanya apa? Berantem. Sama gembala berantem, sama istri gembala berantem, sama sesama pendeta berantem. Tapi saya lulus cum laude dengan damai sejahtera. Kami keluar ditangisin, kami keluar dipestakan, kami keluar dibikin acara perpisahan yang lain, bermusuhan keluar dari gereja. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, karena selalu ada Tuhan. Mari saya undang semua singer, musik, kita akan menaikkan pujian. Kita akan tenangkan hati kita di hadapan Tuhan, karena di dalam ketenangan yang daripada Tuhan, kita dapat melakukan banyak hal. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku.
Biarlah kami memahami apa yang menjadi hidupnya Bapa. Berkati ya Bapa. Biarlah kami masing-masing dapat bertumbuh di dalam Engkau melalui firman Yesus. Terima kasih Engkau telah mempersiapkan hati kami. Engkau telah mengajarkan kami arti dari sebuah firman ya Bapa. Terima kasih juga ya Bapa karena kami telah berkumpul bersatu hati di dalam rumah-Mu. Pada sore ini dalam mengenal ya Bapa. Untuk segala kebaikan, kasih-Mu yang mungkin akan kami bisa membalasnya ya Bapa. Kami bersatu hati ya Bapa di dalam doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan dan terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menjaga kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati semua yang percaya. Amin.